Oke, pertemuan sudah berlangsung meskipun mungkin kalau dibilang 99% hadir, 1% yang nggak hadir. Gitu. Kenapa yang disorot 1%? Kan 99%-nya hadir ya, Pak? Makanya itu dia. Kan sudah diberikan rilis ya, ada memang kegiatan keluarga di Bali seperti itu, tapi pertemuan sudah terjadi. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah hadirkan sejumlah narasumber pemirsa yang hadir di studio. Ada Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, ada Profesor Gun Herianto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Prof. Pagi, Prof. Terima kasih berkenan hadir. Dan juga ada Mas Muhammad Putra Hutama atau Mas Tama ya, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Tama. Mas Tama, selamat pagi. Masyarakat tentu kalau bicara komentar kan maha benar netizen dengan segala komentar, begitu ya. Nah artinya ngapain sih kesini, ngapain sih gitu, ngapain sih nanam sawit banyak banget, ngapain begini, MBG, iya kan segala macam lah begitu ibaratnya. Pangan dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini pemerintah cukup goncar juga, istilah saya, mengcounter tudingan-tudingan atau konten-konten yang cenderung negatif tadi itu dengan narasi-narasi yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Anda melihat ini sudah tepat dilakukan saat ini? Iya, memang sebagai sebuah proses ya, kerja-kerja public relation politik yang dilakukan pemerintah itu penting dilakukan, seperti pertemuan tadi malam. Jadi konteks pertemuan tadi malam menurut saya dua. Pertama adalah mitigasi dari berbagai ketegangan yang membuat situasi tidak nyaman dan tidak pasti. Ya, kekhawatiran masyarakat yang berlebihan. Bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah sendiri. Karena apa? Kebijakan-kebijakan yang nanti terimbas ya dari ketegangan dalam konteks geopolitik yang kemudian menekan Indonesia pasti juga. Ya. Kenapa? Karena menekan itu kan kemudian arahnya kan ke karena kan masyarakat, bersifat interdependen. Apa yang terjadi di Iran pasti berpengaruh pada banyak sekali negara, termasuk Indonesia. Sehingga kemudian perlu memitigasi banyak hal. Dalam konteks itulah maka pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin sebelumnya dari pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah dilalui itu menjadi penting. Termasuk juga menurut saya keluar ya bagaimanapun langkah-langkah strategis perlu dilakukan oleh Presiden untuk memastikan bahwa arah untuk merespons ya ketegangan konflik yang sedang terjadi di Iran versus Israel, Amerika dan mungkin juga melibatkan nanti banyak negara. Itu perlu langkah-langkah yang strategis dilakukan oleh Presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya ini yang sering disebut sebagai Groningen model ya. Jadi model pendekatan untuk merangkul banyak pihak, duduk bersama dan tentu harapannya berimbas pada citra dan reputasi positif pemerintah. Ini menurut saya bacaan saya begini. Jadi tidak murni hanya untuk. Iya jelas ya, jelas selalu ada intensi kan. Gak mungkin hanya semata-mata mitigasi. Karena apa? Di dalam negeri sendiri ketidakpastian, ketidaknyamanan tinggi. Contoh misalnya kehadiran Indonesia dalam BOP, ya kan? Itu kan tidak ajak. Karena menimbulkan juga polemik di masyarakat. Polemik. Kemudian juga beberapa pernyataan dan tentu kebijakan ya di bawah Presiden Prabowo itu bagaimanapun direspon oleh banyak orang ya kan di dalam negeri sehingga muncul yang disebut polemik, betul ya? Ada perbincangan, ada pemberitaan dan macam-macam dan itu kalau tidak dimitigasi dengan cara-cara yang baik itu bisa menjadi bola liar. Sehingga saya memahami pertemuan tadi malam adalah salah satu ikhtiar ya kan pemerintah dalam konteks ini adalah Presiden Prabowo untuk membuat situasi dalam negeri lebih stabil dengan cara merangkul ya kan banyak pihak termasuk para tokoh, termasuk mungkin juga mereka yang berpengalaman ya dalam hal ini misalnya mantan-mantan menteri luar negeri maksud saya, kemudian juga para pimpinan partai politik. Nah ini kan udah jelas pimpinan partai politik, mantan presiden, mantan wapres, ini semua adalah orang yang punya masa semua itu ya. Orang yang punya masa dan punya juga pengaruh ya. Bukan hanya punya masa, tapi punya pengaruh ya di basisnya masing-masing. Sehingga ya kalau kita membaca
langkah komunikasi politik bukan nih? Iya jelas, itu langkah komunikasi politik untuk membangun yang analisa seorang mutual besarnya. understanding. Ya. Tapi sebenarnya apa kan biasanya begini, kalau presiden bertemu dengan mungkin MUI dan lain sebagainya, itu kan ada Sebelum-sebelumnya tema sudah ya. utamanya begitu kan, ada satu poin Tokoh yang memang agama. dibahas begitu. Kalau Ya. ini Anda melihat apa poin yang narasi apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah khususnya kepada masyarakat? Ya, yang jelas ini kan jelas ya, ada satu situasi yang pemerintah sendiri harus hati-hati. Contoh misalnya tadi udah disebut misalnya ketidakpastian dalam Ya. konteks ekonomi, ya, geopolitik, Implikasi dari geopolitik, termasuk ya. implikasi-implikasinya. Nah, ini pasti kan jadi bahan perbincangan tadi malam. Nah, tapi di luar itu ada tekanan juga kan, contoh misalnya untuk supaya Indonesia keluar dari BOP misalnya. Ya. Betul ya. Dan ini kan juga butuh kehati-hatian langkah presiden. Saya yakin Meskipun Prof izin ya, kalau Anda sudah menyinggung soal minta keluar dari BOP, kan terbelah juga gitu. betul. Artinya ada juga ulama-ulama yang minta jangan segera keluar. Ya. Karena ini satu kendaraan yang kita berikhtiarnya murni terciptanya perdamaian khususnya di Palestina, kan begitu. Ya justru itu karena keacakan, termasuk juga MUI misalnya meminta untuk keluar kan dari BOP. Tapi Dan bukan lembaga, hanya, maksud saya beberapa ulama lainnya. Iya, saya tidak mengatakan bahwa ada apa namanya klaster-klaster. Ya jelas itu ada respons ya pasti. Ya. Kenapa? Beda-beda Karena ya. pola tadi saya sebut ada keacakan dalam komunikasi dalam menyikapi BOP itu yang disebut dengan latitude ya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang non komitmen. Ya. Itu wajar. Tetapi tugas pemerintah adalah membangun yang disebut dengan kepercayaan publik kan. Kalau misalnya ketidakpercayaan itu muncul, membesar, maka akan muncul ketidakstabilan. Nah, itu resikonya. Ya. Maka kemudian saya melihat langkah yang dilakukan tadi malam adalah untuk memitigasi supaya kemudian stabilitas dalam negeri terjaga. Kemudian langkah ke depan yaitu soal mungkin narasi dan kebijakan menyangkut eksternal Ya. keluar itu juga bisa kemudian terkontrol. Melalui apa perbincangan dengan para tokoh, karena kalau tokoh-tokoh sendiri misalnya yang punya basis massa itu tidak berada dalam frekuensi yang sama, itu kan bahaya bagi presiden gitu. Nah itu dia. Tapi senada seirama nggak sih sama Mas Hensat, Prof Gun-Gun, dengan ketidakhadiran Bu Mega ini, positioningnya Bu Mega Justru clear, gitu. menyatakan kita tidak bersama pemerintah. Ya undangan ini kan opsi, ya kan? Boleh hadir, boleh tidak. Ya. Ya Yang penting diundang begitu ya Prof ya. Iya, karena opsional, jadi pasti setiap aktor punya intensi ya untuk Punya datang peran dan tidak masing-masing. datang itu dengan preferensi politiknya. Nah, saya melihat bahwa posisi Bu Mega dalam banyak hal menjaga posisi dan sikap politiknya. Posisi dan sikap politik. Iya, sebagai titik keseimbangan Tapi politik. hubungan Hablu Ya. Minanas dengan Pak Prabowo kan wow. Karena begini, setiap perjumpaan elit itu berbeda dengan perjumpaan masyarakat biasa. Ada dimensi politik yang punya efek domino. Tadi Bung Hensat sudah bicara basis konstituen. Ya. Ini salah satu yang pasti dipertimbangkan Dijaga juga oleh Bu Mega oleh aktor. ya. Kenapa? Karena kita bicara situasi paradoks ya, yang itu bisa kemudian menarik setiap aktor dengan gerbongnya itu pada pusaran opini. Iya kan? Dan pusaran opini itu akan membentuk persepsi positif atau persepsi negatif. Karena PDI Perjuangan memiliki posisi dan sikap politik ya yang lebih jelas berada di luar kekuasaan gitu ya, meskipun tentu polanya akan resiprokal dengan Pak Prabowo. Saya melihat bahwa belakangan memang banyak ya pernyataan dan sikap politik PDI Perjuangan yang berbeda dengan apa yang diambil oleh Pak Prabowo. Sehingga dalam konteks misalnya seperti BOP, dalam konteks misalnya MBG, ya itu kan banyak pernyataan-pernyataan PDI Perjuangan yang mengoreksi, mengkritisi ya. iya kan, mengkritisi. Sehingga saya menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Mega itu pasti juga dengan pertimbangan untuk tidak datang. Ya, ini kan bicara soal bukan hanya. Meskipun akan menjadi noda tuh antara hubungan. Menurut saya tidak jadi noda. Kenapa? Karena gini, ada satu kebutuhan ya dari Pak Prabowo dengan pemerintahannya untuk merangkul banyak orang, tapi juga ada kebutuhan dari
kelompok lain seperti misalnya PDI Perjuangan untuk mempertegas posisi dan sikap politiknya, dan itu menurut saya wajar-wajar aja. And now this is the time. Iya, kenapa? Karena ini kan bicara efek domino ke depan sampai 2029. Ya. Tapi di luar itu, menurut saya ya, tidak ada pertemuan itu yang hanya satu isu. Iya kan? Dan tidak bersifat linier, searah. Ya. Jadi kalau misalnya silaturahim tadi Bung Hensat bilang itu adalah, sebut aja, impresinya politik, ya jelas, karena itu panggung politik, udah jelas. Oke. Tetapi apakah itu ada situasi yang sangat urgent yang kemudian Genting tadi dikatakan. genting? Ya menurut saya memang harus diposisikan sebagai satu langkah mengantisipasi kegentingan. Kenapa? Tekanan dalam negeri luar biasa. Itu. Karena ini kalau tidak mitigasi seperti saya sampaikan tadi, ini juga bahaya bagi stabilitas dalam negeri. Belum lagi misalnya tekanan luar negeri, seperti misalnya rantai pasok, kemudian fluktuasi energi, ya kan, harga minyak. Dan belum lagi soal keamanan. Oke. Apakah ini genting? Jelas genting. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhatikan, menurut saya ya, karena langkah-langkah progresifnya belakangan ini belum tentu benar ya. Ini yang kemudian pasti akan jadi bahan evaluasi banyak pihak. Dan pemerintah sudah memikirkan langkah-langkah tadi implikasi dengan adanya geopolitik. Tapi kalau belum puas nggak apa-apa dong. Tapi waktu kita terbatas ya, Bia. Terima kasih banyak, Bapak. Kemudian Mas Makasih, Mas Tama, ya. Tama, Ya, makasih. Gun-Gun, Prof, makasih, kemudian Prof. juga Bang Hensat. Bang Hensat, Sehat makasih. selalu.